Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, kita merayakan hari Natal, bukan lagi merayakan bayi Yesus yang lahir terus baby di dalam hati kita. Karena baby tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan. Yesus datang kedua kali di atas awan-awan. Baby tetap ada di tempat tidur. Dia tidak bisa terbang. Tetapi tahukah Anda, ketika Anda semakin dewasa rohanimu, maka kau bisa menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena ayatnya tolong lagi, ayat 8. Ialah manas bersuhalaskan. Ialah manas bersuhalaskan. Yohanes 16. Karena ketika dia datang yang kedua kali, dia akan menghakimi, bukan lagi memberikan keselamatan kepada kita, ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu pada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, kalau orang yang dipakai Tuhan, dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang dari Roh Kudus, ya, Roh kebenaran. Ia yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran dan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kalau Roh Kudus yang benar, dia bisa menyampaikan pesan Tuhan untuk yang sudah terjadi, yang saat ini terjadi, dan yang akan datang. Dan kalau tidak bisa melihat yang akan datang, itu bukan dari Roh Kudus yang asli. Hati-hati, kita mau dengarkan suara Tuhan, dan kita mau berjalan bersama Roh Kudus. Karena hanya Roh kebenaran itu yang bisa memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Tanpa Roh kebenaran itu, kita tidak mungkin manusia bisa hidup dalam kebenaran. Ya, saya akan kasih contoh, saksikan yang mudah sekali kita mengerti. Selama ini Anda selalu mendengarkan saya menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat Anda. Ya, dan semua yang saya sampaikan bukan dari saya, tetapi dari Roh Kudus. Karena saya tidak mengenal Anda pribadi. Saya tidak pernah bertemu Anda, ya kan? Ada beberapa yang sudah bertemu, tetapi sampai hari ini saya belum pernah bertemu dengan Melia Purnama. Walaupun Anda ada di Zoom ini. Ya. Tetapi kalau Bapak Syafi'i, saya pernah bertemu beliau, sudah bertemu beliau. Ibu Esther Haryana, saya pernah bertemu. Ya. Tetapi, walaupun saya tidak pernah bertemu, tetapi ketika saya menyampaikan pesan Tuhan yang dari Roh Kudus, itu selalu iya dan amin. Pasti terjadi, tergenapi dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena Roh Kudus itu Maha tahu. Dia tahu segala keperluanmu, kebutuhanmu, isi hatimu, semua dia tahu. Saya tidak tahu, tapi Roh Kudus tahu. Dan hari ini kita bersyukur, kita ada dalam pengajaran, ya, dalam Zoom yang meluaskan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Saudara, asal Anda benar saja, tetapi manusia tidak mungkin bisa hidup benar tanpa Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengajarkan kepada kita, yang bisa mendidik kita, yang bisa menolong kita di waktu kesesakan, yang bisa menghibur kita di waktu kita susah.
Dan yang bisa menuntun memimpin kita untuk tetap berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan. Hanya Roh Kudus. Saudara, saya tahun ini bersyukur sama Tuhan. Kenapa dalam 1 tahun ini kita bisa merayakan Natal 2 kali. Ya, di onsite 2 kali. Nanti kita juga merayakan di Zoom. Yang di Surabaya sudah dirayakan tanggal 9 Desember di onsite di Hotel Maxuan. Dan Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberikan petunjuk kepada saya melalui Roh Kudus-Nya, ya. Saya bertanya kepada jemaat yang hadir di onsite, Anda semua mau makan enak di restoran Bima atau sembako? Harganya hampir sama. Dan mereka berkata, saya pilih sembako. 2 kali saya bertanya, jawabannya saya pilih sembako. Ketiga kali saya bertanya, mereka tetap pilihannya sembako. Dan Tuhan itu baik. Kalau begitu kita merayakan Natal di Maxuan, tanggal 9 Desember, dengan pembagian sembako. Dan ketika saya mendengarkan petunjuk Tuhan, melalui Roh Kudus yang memberikan petunjuk itu nggak pernah salah. Hanya tanggal 9 benar-benar kita bisa berbagi kasih dengan membagikan sembako. Tetapi ketika bagi sembako, ya Tuhan itu baik, luar biasa. Dari 2 jemaat yang berlainan, dia berkata, Cik Lingling, aku buatkan nomor undian. Puji Tuhan, ya. Yang satu juga ngomong, saya juga buatkan nomor undian. Puji Tuhan, saya berkata, ya. 2 yang buatin, dua-duanya datang berbeda. Satunya dari karton kotak-kotak kecil-kecil, satunya dari komputer panjang-panjang. Ada nomornya juga, 1, 2, 3. Nah, lalu saya pikir, ini gimana Tuhan? Apalagi lihat sembakonya itu nggak sama. Tuhan itu baik. Ketika kita mau berbagi kasih bagi sembako Tuhan kirim melalui anak Tuhan. Tuhan kirim 100 paket sembako gratis. Isinya 2 kilo beras, 1 kilo gula, dan 1 minyak. 1 paket ada 100 paket. Saya pikir gimana ini Tuhan? Sembakonya nggak sama. Nanti takutnya rewel, ya. Kalau nggak sama itu biasanya jemaat rewel komplain. Kok nggak sama, kok begini begitu. Dan Tuhan memberikan petunjuk, memberikan hikmat melalui Roh Kudus. Tuhan berkata, kamu kasih orang-orang yang cuma datang lewat-lewat. Kalau Natal datang, kalau enggak Natal enggak pernah datang. Kamu kasih kupon yang kecil-kecil. Ya, nomor undian yang kecil-kecil kasihkan semua yang orang yang lewat-lewat. Yang panjang-panjang yang dari komputer kasihkan jemaat yang lama. Kasihkan jemaat yang setia. Dan karena Tuhan ngomong begitu, otomatis saya yang bagi dong. Yang lain tidak mengerti mana jemaat lama, mana jemaat baru. Ya. Dan saya yang bagi. Saya kasih semua kupon, mereka senang. Mereka pikir dapat kupon, ini kupon sembako, kupon undian. Dan setelah selesai acara, saya berkata, yang pegang kupon kecil, maju ke depan dulu. Terima berkat sembako. Habis terima, langsung naik lift, turun. Ya, semua naik lift, turun. Jadi nggak ada yang tinggal. Semua pada dapat. Ada seorang ibu yang nggak telaten, ya, nggak sabaran. Karena kita bilang yang punya kupon panjang, tunggu, duduk dulu, duduk manis, tunggu giliran. Ibu ini nggak telaten dia, nggak sabaran. Dia berkata, wes kuponku diganti yang kecil aja. Yang penting aku dapat langsung pulang, ya. Dan kebetulan saya lewat, saya berkata, loh Bu, kuponnya mau diganti yang kecil. Dia tanya, memangnya ada beda apa panjang dan kecil? Saya bilang kupon yang kecil 2 kilo beras, 1 kilo gula, 1 minyak. Kupon yang panjang 5 kilo beras,
1 kilo gula dan minyak. Pilih yang mana? Oh iya, kalau gitu aku duduk diam aja. Pilih yang panjang. Saudara, inilah manusia. Ya, hanya dia sabar menunggu sampai giliran dia. Dan Tuhan Yesus itu baik, kita bisa membagikan sembako. Semuanya gratis. Dan saya juga dapat kirimannya gratis, saudara. Bahkan masih ada sisanya. Dan kemarin, waktu kita mengadakan acara Natalan juga yang di Bima. Yang sudah terima sembako semua, udah, mereka juga tidak datang lagi. Yang di Bima, kita kali ini coba, karena saya berkata, Tuhan, saya udah capek Tuhan, 8 tahun berturut-turut mengadakan Natal di Bima. Saya capek harus cari sponsor sendiri kiri kanan, jalan sendiri, ngatur semua sendiri. Saya capek Tuhan. Tuhan berkata, kamu kali ini tidak akan Natal lagi seperti biasanya. Tetapi kali ini kamu ajak orang beramal, berderma, dan bersedekah. Wah, ide yang bagus dari Tuhan. Ya, saya mulai kerjakan itu. Dan kita undang orang-orang yang bukan dalam Tuhan. Karena bukan Natal, kan? Saya senang awalnya, tetapi terus mulai mikir. Saya nggak pernah ngadakan charity, ya, beramal, berderma. Saya nggak pernah, itu harus bagaimana. Saya melihat Tuhan ajarkan, Tuhan ajak saya lihat charity, dan saya melihat, oh begitu caranya. Tetapi tempat kita belum mampu seperti yang begitu. Ya. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus tetap berjalan. Dan hasilnya luar biasa. Tadi malam ketika kita sudah menyelesaikan Natal itu, awalnya charity, tapi Tuhan tahu, Tuhan mau tetap kita memuliakan nama Tuhan dulu. Dan orang-orang yang, maksudnya orang-orang yang kita kalau bilang pentolanya, jadi kepalanya tuh ya, kepalanya yang bukan anak Tuhan, dia berkata, udah besok kita nggak datang. Itu kan Natalnya orang Kristen. Kita cuman menyumbang aja, kita nggak datang. Biar mereka orang Kristen merayakan Natal mereka. Wah, saya itu bersyukur Tuhan engkau baik. Ketika dapat berita begitu, langsung dirubah. Kita tetap Natalan. Kita tetap memuliakan nama Tuhan. Awal kita tetap memuji menyembah. Ya, kita utamakan dulu. Kita memperingati hari Natal, hari kelahiran Yesus. Dengan candlelight dan semua hamba-hamba Tuhan hadir. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih pada hamba Tuhan yang ada di sini. Ada Bapak Dr. Habendun, Bapak Stephen Moses, Pak Sabto Wibowo, Ibu Rosliana, ya, banyak yang hadir. Dari Surabaya juga banyak yang hadir. Dan kita berkumpul bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Ada acara candlelight juga, ya. Setelah itu saya tampilkan, karena Roh Kudus suruh tampilkan orang-orang yang biasa kita kunjungi di panti-panti, panti Werda, orang tua-tua ada datang sama-sama dengan kita. Dan setelah acara itu selesai, baru kita kembali ke acara semula, karena undangannya charity, ya. Dan mulai disambung dengan acara bebas. Kalau dulu 8 tahun berturut-turut dari awal sampai habis itu acaranya Natal. Lagunya semua lagunya orang Kristen, ya. Tetapi kemarin kita mulai coba. Kita coba menggandeng semua orang yang bukan anak Tuhan di dalam kita. Dan mulai ada lagu-lagu Mandarin, lagu Inggris, tidak semuanya lagu gereja. Dan semua berkata, Cik Lingling, saya senang. Banyak yang berkata, saya senang. Ada lagu Mandarinnya. Saya senang, kirimin aku ya lagu-lagunya. Semua berkata, kirimin aku ya. Saya bilang, nanti kalau videonya jadi, saya kirimin Pak.
Mereka berkata, ini baru tidak membosankan, lain daripada yang lain. Karena mereka dari tahun ke tahun merayakan Natal sama. Dari awal sampai selesai, begitu. Saya awalnya pikir, wah nanti orang berkata apa? Ternyata tidak. Bapak-bapak itu berkata, saya senang. Kali ini lain. Ya kalau gitu, nanti tahun depan kita minta petunjuk Roh Kudus lagi. Dan kita akan berbuat yang lebih baik lagi dengan cara Tuhan. Saudara, kalau berjalan bersama Roh Kudus, Dia yang memberikan petunjuk kepada kita. Melalui petunjuk Roh Kudus kita nggak akan salah. Dan Tuhan itu selalu memberikan jalan yang terbaik. Awalnya kita cuma mau charity aja. Dan ternyata sudah ada pesan dari anak Tuhan. Kalau kita ngadakan charity aja, nanti jadi gunjingan, jadi fitnahan, jadi omongan semua orang. Ya kedagingan begitu. Tetapi di dalam acara itu kita tetap memuliakan nama Tuhan. Tetap mengutamakan Tuhan dulu. Baru setelah itu baru acara selingan hiburan. Sehingga orang bersuka cita. Tuhan itu luar biasa. Memang kita harus belajar dari orang seberang. Dari tetangga kita. Ya, kenapa mereka itu diberkati Tuhan luar biasa? Karena mereka itu tidak segan-segan untuk menolong, menabur, bahkan untuk perayaan Natalnya orang Kristen. Mereka tidak hadir, mereka tidak perlu hadir, tidak perlu tampil muka, tetapi mereka tetap berbuat baik. Karena dalam prinsip mereka, ketika aku melakukan beramal, berderma, bersedekah, maka Tuhan yang di atas pasti memberkati aku dengan caranya yang ajaib. Saudara, dari sini saya melihat, ya, kita belajar dari tetangga kita. Kenapa mereka semua diberkati Tuhan luar biasa? Karena mereka tidak punya teori seperti kita. Teori kita adalah Alkitab yang luar biasa tebalnya, ya, berapa halaman. Kita bisa baca Alkitab itu mungkin 10 kali. Mungkin sudah di luar kepala kita. Firman Tuhan itu luar biasa. Tetapi kenyataannya, melakukan firman Tuhan itu yang jarang anak Tuhan lakukan. Firman Tuhannya luar biasa ngelontok sudah di otak kita. Kita selalu dengar firman Tuhan, tetapi tanpa perbuatan. Sayang. Orang seberang dia tidak dengar firman Tuhan, tetapi dia berbuat. Dia melakukan. Dan ketika dia melakukan, dia berbuat. Mereka yang diberkati. Kita yang mendapat berkat udah senang. Ya. Dan saya mau memberikan petunjuk kepada kita semua. Jangan seperti 5 darah. Ya, 5 perempuan bijaksana dan 5 yang tertinggal. Karena di waktu saya udah sibuk ngatur sendiri, karena ada yang bantu ya, saya harus atur sendiri semuanya. Di mana saya harus menata semua, meja-meja undangan semua saya harus tata. Nama-namanya tulis, saya harus tulis sendiri. Saya atur sendiri, semuanya. Ya. Tiba-tiba di hari H, udah capek-capek ini tiap hari berdoa untuk acara Natal. Di hari H muncul semua berkata, Cik Lingling, saya boleh datang. Bahkan berkata, Cik Lingling, saya bayar. Saya boleh datang. Saya pikir, aduh, Anda boleh datang, tapi saya tidak bisa satu-satu. Ya. Tapi yang sudah namanya udah kecatat, dia bisa masuk dengan leluasa. Karena sudah ada undangannya. Yang belum dapat undangan, dia berkata, undangan bisa saya ambil ya di depan ya. Saya bayar, saya masuk. Tapi saudara, saya sudah nggak bisa jawab. Kenapa? Karena sudah acara. WA baru masuk. Acara sedang dimulai, nggak mungkin saya konsen dengan WA Anda. Jadi maaf. Saya berharap Anda tetap setia di Zoom. Ya, di onsite, sehingga ada pengumuman.
Anda tidak ketinggalan. Tidak cuman sudah hari hanya baru WA, saya mau datang. Saya mau ikut. Padahal semua sudah tertata dengan rapi. Ya, jadi tolong lain kali kita akan tetap ada tahun depan. Mulai tertata rapi lagi. Jangan ada yang tertinggal, supaya nggak ada yang sakit hati. Berjalan bersama Roh Kudus, kita nggak akan tertinggal. Oleh sebab itu kembali, mari kita kembali kepada porsi kita semula. Setialah mengiring dan melayani Tuhan. Setialah berdoa di Zoom. Tidak cuma berdoa hanya menunggu pesan-pesan Tuhan. Jangan. Kita dengar pesan Tuhan, tapi kalau kita tidak melakukan, hanya dengar, tidak melakukan, tidak terjadi apa-apa, tidak ada mujizat. Tetapi ketika kita dengar, kita simpan dalam hati, kita menurut, kita melakukan perintah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, doamu akan mendapat jawaban yang terbaik. Dan semuanya akan ada jalan terbuka. Ada penyelesaian yang dari Tuhan. Yang sakit ada kesembuhan yang dari Tuhan. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Semua jalan terbuka. Saya kasih contoh, ada Bapak Gembala yang sudah saya kasih undangan. Dia WA saya berkali-kali, Cilingling, saya nggak bisa datang, saya sakit. Boleh nggak anak saya dan temannya datang? Saya nggak jawab karena saya sudah ada di acara. Ya. Tapi dia dengan iman, anaknya tetap datang. Nah ini, walaupun saya tidak jawab, dia punya iman, dia datang, tetap datang. Dan ketika saya panggil nama bapaknya, anaknya yang muncul, saya lihat di foto, oh anaknya datang. Saudara, imanmu yang menyelamatkan kau, disertai dengan tindakan. Dan imanmu yang membuat keajaiban mujizat terjadi. Dan saya bersyukur sama Tuhan. Saya berkata kepada Julius, co-host kita, saya berkata, kita ini bersyukur loh, tahun ini bisa Natalan 2 kali. Dan semuanya Tuhan yang beracara. Kalau saya sendiri yang beracara, saya tidak mampu. Tapi semua berkat dukungan, perhatian dukungan, partisipasi dan doa-doa Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom dan yang tidak di Zoom, semuanya. Dan saya percaya ketika kita terus berjalan bersama Yesus dalam kebenarannya Dia, semakin hari semakin benar, semakin dibenarkan, semakin ada pembenaran. Dan ketika engkau benar di hadapan Tuhan, Tuhan katakan apa? Kebenarankulah yang melepaskan, kebenarankulah yang membebaskan, kebenarankulah yang memerdekakan, dan kebenarankulah yang memberikan kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidupmu. Ingatlah ketika kita berkemenangan dengan hati yang benar, dengan perlengkapan senjata yang dari Allah. Kita akan masuk ke pintu gerbang kemuliaan tahun 2026, berjalan bersama Yesus. Ingat, pakai kasut yang dari Tuhan. Karena pakai sepatumu biasa nggak bisa. Tetapi dengan kasut yang dari Tuhan, engkau bisa berjalan maju dan maju. Maju terus berkemenangan. Dan orang yang berkemenangan, dia akan jalan di jalan yang rata. Kenapa? Karena Yesus sendiri ada di sepanjang jalan itu. Yang menjagai, yang melindungi, yang mengcover kita. Supaya jalan kita tidak terantuk batu. Tetapi kita terus berjalan maju dan maju. Sampai di ujung naik dan naik berkemenangan bersama Yesus. Ya, di sini ada Ibu Elitasari Dermawan yang berkata kepada saya, Cik Lingling, saya mau bersaksi. Silakan kalau Anda sudah siap mau bersaksi. Ibu Elitasari Dermawan. Ada? Kemarin juga hadir di acara kita. Udah siap atau belum? Orangnya ada? Ya, mungkin masih sibuk. Siap, oke siap. Silakan Ibu Elitasari Dermawan. Silakan Anda bersaksi. Saya persilakan.
Silakan Ibu Elita Sari Darmawan. Mic-nya belum dibuka. Ibu Elita Sari Darmawan. Mic-nya belum dibuka. Mic-nya dibuka dulu. Co-host bisa dibantu co-host. Co-hostnya mana? Bapak David Kristianto, Ibu Sylvia. Mic-nya belum dibuka sama co-host. Co-host kita di mana co-host kita? Shalom, shalom, selamat malam. Saya mau kesaksian ya, semoga nggak bosan dengar kesaksian saya. Saya mau nyaksikan cintanya Tuhan lewat hambanya Cik Lingling. Banyak semua nubuat-nubuatan Tuhan buat saya tuh digenapi. Dari awal saya mulai ikut itu semua terjadi ya, sudah terjadi di saya. Padahal waktu itu saya nggak mengimani. Ini saya mengimani, apalagi saya mengimani. Jadi saya benar-benar bersyukur sama Tuhan. Dan saya, maaf ya, saya bukan gurui, saya bukan mau ngotbahi, bukan mau ngajari semua yang ada di Zoom ini ya, enggak. Maaf ya. Kalau saya kita dengarkan orang di jamaah gitu ya, di jamaah Tuhan lewat hambanya Cik Lingling, itu saya dengerin itu kalau yang benar-benar yang kayak yang pokok-pokok yang susah gitu, yang berat-berat itu saya selalu bawa dalam doa kan melalui hambanya Cik Lili juga kan selalu kita dinasihati ya untuk dukung doa, tabur doa gitu ya. Nah itu maaf ya, maaf saya terjadi di diri saya ini ada ada seseorang yang ada di Zoom ini yang nggak perlu saya sebutkan namanya itu. Jadi kayak saya punya masalah gitu ya, terus ada orang yang nggak suka sama saya tuh jadi mengerti gitu. Jadi tahu seolah-olah tuh malah kayak istilahnya tuh kayak, oh kamu dapat masalah ini loh. No, istilahnya maaf ya, bukan bukan istilahnya bukan kalau istilahnya orang Islam bukan seudon enggak. Tapi itu terjadi di diri saya. Jadi kita semua tuh nggak kepingin ya akan terjadi ada masalah di dalam kehidupan kita. Siapa yang mau dapat masalah tuh nggak ada. Kalau boleh kita milih, kalau kita tahu kalau bakalan kita tuh dapat masalah pencobaan, pasti kita gembok. Ya kan? Kalau rumah kita tahu kalau kita mau dimasuki maling, masuki orang jahat, pasti kita gembok. Karena itu kesalahan saya juga, saya nggak patuh sama Tuhan, jadi saya nggak nyalahkan Tuhan. Gitu ya. Saya juga, saya merasa saya sakit, sebetulnya sakit. Apalagi anak saya satu-satunya perempuan. Saya tahu artinya dia pasti luka. Dia sakit lihat mamanya disakitin orang ya. Disakitin tuh sakit, saya tahu. Saya cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan pulihkan nanti anak saya. Pulihkan. Ini ya, saudara-saudara benar ya yang saya alami. Saya terima mukjizat dari Tuhan. Saya kerinduan saya. Iblis itu juga nggak diam loh. Iblis juga nggak diam. Tapi kalau kita ada Tuhan Yesus, kita dikuatkan. Saya biasanya kalau ke gereja, ya, saya kan gerejanya di PTC sini ya, sekarang karena deket ya sama tempat saya jaga toko ini. Itu ada orang loh, padahal nggak kenal,
nggak kenal, nggak tahu siapa dia gitu. Jadi sama-sama turun di eskalator gitu ya. Kan dia di gereja yang sama. Itu bisa usil gitu. Kalau saya jadi orang, saya nggak mau ya ngurusin pribadi orang itu, saya nggak mau. Dan seandainya pun saya sering ya tahu kejadian orang ini memang ada masalah dan saya selalu pura-pura nggak tahu. Karena maaf ya, bukan saya guru. Lebih baik kita seperti itu, kita jangan sampai menyakiti, menyinggung hati perasaan orang. Terus saya, saudara-saudara mungkin banyak yang sudah tahu karena saya sering menyaksikan ya. Saya ada masalah, ya saya ada masalah problem ini. Nah itu ada orang usia nggak kenal, jadi perempuan. Iseng-iseng tanya, loh sendirian, mana suaminya gitu. Saya heran, oh iya ada, nggak ikut. Gitu ya. Karena jauh. Saya bilang, saya kan nggak perlu cerita, oh ya gini kan nggak perlu. Terus ada juga ini saya memberikan kesaksian ini supaya kita berhati-hati gitu ya di dalam berkata-kata, bertutur kata, jangan sampai menyakiti hati orang, melukai hati orang. Ini kalau ini saya kenal, tapi nggak kenal baik. Sampai tega juga, saya tanya sama saya, eh, C, DC sudah nggak sama Om itu ya? Nih, saya ini istri sahnya loh. Saya ini istri sahnya gitu. Saya cuma jawab kayak gitu. Nggak perlu ya seperti itu. Dan Tuhan tuh tolong saya di gereja setelah saya ada gangguan-gangguan ya, usilan-usilan seperti itu, saya cuma berdoa sama Tuhan gini. Saya pegang janji Tuhan lewat hambanya Cik Linding. Yang nggak tak imani aja terjadi, apalagi sekarang ini saya tak imani pasti terjadi. Memang Tuhan pakai hambanya, pakai Cik Linding luar biasa. Itu saya imani seperti itu. Dan benar saya di gereja juga saya gini, Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku ke gereja ini sama suamiku. Aku ke gereja ini datang sama suamiku, Tuhan. Suamiku bisa ke gereja ini. Datang sama-sama aku beribadah. Saya cuma ingin Tuhan jiwanya dia diselamatkan. Jujur saudara-saudara, maaf. Saya minta maaf, beribu maaf. Sebetulnya, kalau nuruti kata hati saya, kalau saya mau ngatur Tuhan, tapi saya nggak mau ngatur Tuhan. Tuhan yang cepat balik. Terus ambilin Tuhan, ambilin. Rasanya kayak saya ini lega. Bahkan mungkin saya nggak meneteskan air mata kesedihan itu. Tapi Tuhan ampun ono saya. Saya walaupun dikatakan bucin, tapi Tuhan itu yang paling tahu hati manusia. Saya cuma pengen jalankan perintah Tuhan, pesan Tuhan lewat hambanya di ini. Pas bunga kembali, pas bunga indah, bunganya indah itu saya pegang. Saya nggak mau melanggar anu Tuhan, saya nggak mau nanti jadi terputar-putar gitu. Kalau nuruti kata hati saya pengen Tuhan nang balik no Tuhan, nang balik no, mari gitu wis anggilen Tuhan, nggak apa-apa, aku rela ikhlas karena aku sesuai dengan firman-Mu, saya jadi janda yang sejati, janda yang benar di mata Tuhan, terus jadi saya tidak dipermalukan itu. Tapi saya nggak mau ngatur Tuhan seperti itu, Tuhan, biar kehendakmu yang jadi. Yang penting dia pulang ke rumah, jiwanya diselamatkan. Itu satu kemenangan dari Tuhan Yesus. Saya tidak dipermalukan. Itu makanya terjadi. Kemarin itu waktu saya, maaf ya, saya terima undangan itu, saya kok, kan saya udah pulang. Jadi itu dititipkan di pegawai yang jaga toko ini. Terus saya itu nggak tahu kalau undangan untuk saya itu ada dua. Nah, udah gitu saya pikir satu, karena tahun yang lalu kan saya satu, gitu kan. Jadi itu saya sampai kok bodoh gitu ya, saya malu sebetulnya, tapi mungkin ya Tuhan tuh baik, Cik Lingling juga dipakai Tuhan ya, jadi Cik Lingling tuh berhikmat, saya tuh dapat dua. Udah gitu terus saya tuh WA, kok bodohnya saya tuh WA Cik Lingling. Ini, Cik, saya boleh nggak Cik datang sama suami saya, karena saya pengen nyoba ya ngomong supaya dia kan juga bisa dengar firman Tuhan gitu loh. Enggaknya kan selama ini dia ke gereja tuh kalau saya ajak, Pak ke gereja Pak, di sini gerejanya enak Pak, kalau buat ibadah tuh nggak pernah jawab iya. Jadi dia tuh di gereja yang, maaf ya, yang nggak ada tepuk tangan, nggak apa gitu loh. Jadi kayak gitu. Terus saya itu beriman. Terus udah itu saya tanya, Cik Lining, oh ya enggak apa-apa Elita Sari. Saya jadi malu sebetulnya. Karena ternyata dapat dua. Terus saya gini, oh Tuhan, terima kasih. Berarti Cik Lining itu memang dikasih hikmat Tuhan ya. Bisa ngasih dua, oh saya imani. Berarti suami saya mau datang. Nah terus udah gitu, benar.
bener maksud saya ngomong, Papa, ini loh Pak, ada Natalan Pak, Natalan Cik Lingling Pak. Oh iya, orangnya baik gitu. Dia ngomong kan pernah ketemu di rumah ya waktu kemarin itu ya. Puji Tuhan, itu tuh baik, orangnya baik. Itu anu loh, pokoknya dia istilahnya tuh bisa mau datang ke rumah itu, doakan rumah itu ya. Oh, baik itu gitu. Terus tak imani, oh Tuhan terima kasih. Dia mau datang, gangguan, kan giginya dicabut itu ya. Maaf ya, giginya kan udah nggak ada nih ceritanya, udah nggak ada. Itu makanya saya sombong ya. Dulu saya pakai kekuatan saya sendiri. Padahal saya tidak boleh sama Tuhan pakai kekuatan saya sendiri. Saya gini, Allah konis tuwa elem, bareng ini wes gak ada gitu. Saya itu jahat dulu, itu jahat. Nah, udah gitu setelah itu lagi gigit cabut. Waduh, aku ini rasanya tidak bisa datang gitu. Percuma, aku datang kan ya tidak bisa makan loh, gigiku sakit. Isa pak, kan gigi palsu sama dokternya nggak boleh dipakai. Isa pak, minum obat tak gitu, minum kata klam. Udah akhirnya ya udah, gitu ya wes. Akhirnya mau di detik-detik itu mau. Ya wes aku minta obatnya gitu. Saya kasih kata klam itu. Ya itu puji Tuhan bisa datang, mau datang dan saya puji Tuhan saya rindu dia tuh jiwanya satu yang diselamatkan jiwanya. Terima kasih Tuhan dia mau ke gereja di sini di Surabaya Barat ini di PTC ini ada gereja ya. Kalau boleh saya sebutkan ya GMS itu. Terus dia tuh pas datang pas di hari ulang tahun anak saya yang kecil itu dia ikut ibadah dan dia langsung ngomong gini, enak ya, enak loh di gereja sini ya. Aku lek minggu mau loh aku di gereja sini. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Satu ya, satu saya mohon kiranya kita nih kalau ada orang yang bermasalah jangan sekali-sekali itu disebarkan ini tuh lo masalahnya ini yo ditinggal di ujung gini jangan ya kita tuh dukung doa bukan untuk disebarkan. Oh itu wah bahkan dengar sama orang yang membenci kita tuh wah senang kayaknya memastikan benar-benar saya dipastikan ya Tuhan ampuni orang itu ampuni sampai saya tuh dipertegas sampai ada yang tanya sama saya saudara saya sendiri iya ya apa balik tak gitu gitu kayak gitu seperti itu saya bersyukur ya semoga Tuhan mengampuni orang itu ya kiranya kalau kita mendengar ada seseorang yang kena masalah sesuatu cobaan itu nggak ada yang berharap seperti itu nggak ada yang mau menerima cobaan itu sebetulnya nggak ada siapa yang mau nggak ada nah kita tuh saling mendukung doa saya saya benar-benar saya melakukan yang Tuhan pesankan lewat hambanya Cik Lingling itu ya kita saling dukung doa doakan orang yang ada di Zoom ini terutama hamba Tuhan terutama hambanya Ong Lingling Cik Lingling itu kita tuh bagus menabur doa tuh bagus dan saya percaya Tuhan Yesus baik sama saya Tuhan Yesus juga menjamah menolong memulihkan hati anak saya anak perempuan saya tahu sangat luka dia. Siapa yang mau ya mamanya disakiti itu enggak ada. Tapi puji Tuhan anak saya, menantu saya itu baik. Ya, saya selalu berdoa, Tuhan, Tuhan tolong jamah anak saya. Supaya anak saya tuh mau menerima kalau saya melakukan firman dan perintah Tuhan. Jujur saya sakit sebetulnya. Ya puji Tuhan, tapi saya beriman. Tadi juga saya dijamah Tuhan ya. Jadi itu kayak seenaknya kalau dia tuh kos kan, kos ini, kos. Ya, tapi saya beriman dia pulang. Saya berulang kali dijamah Tuhan lewat hambanya diiling kembali, barang-barangnya dibawa. Itu saya kalau lihat tuh jaketnya ditinggal di rumah gitu berapa hari itu di rumah, terus nanti di kos-kosan gitu ya. Terus saya beriman sama Tuhan, oh ini jaketnya udah di sini, oh ini barangnya di sini. Saya jadi beriman, saya imani, bukan saya yang gila gitu, enggak. Seperti yang saya katakan tadi, kalau Tuhan panggil, itu dengan firman Tuhan, itu melalui hambanya Cik Lini juga, itu sampai nanti dipanggil Tuhan di tempat saya nggak dipermalukan. Jujur, banyak yang tahu ya, ini surat itu penting kan, surat itu penting. Dan saya bukan imani yang jelek, tapi nggak ada di saya tuh mungkin saudara juga mengerti ya, karena kan saya nggak mau rebutan sama anak-anaknya yang masih fasik. Jadi saya percaya mujizat Tuhan terjadi pada saya. Jadi istilahnya itu selama-lamanya kembali di saya. Jadi nggak pulang pergi kayak seperti ini. Jadi saya mohon
dukungan doa semuanya supaya janji Tuhan digenapi di dalam hidup saya. Dan saya nggak mau nyosok-nyosoknya ke Tuhan, ya mau nyodor-nyodor Tuhan, nang panggilan sudah. Biar Tuhan yang membela saya, menolong saya, janjinya Tuhan digenapi itu terjadi dalam hidup saya. Sudah banyak ya 95%. Jadi saya ingin manis 95% itu kecil bagi Tuhan untuk menolong saya. Pasti terjadi, firman semua digenapi dan saya menjadi saksinya Tuhan itu nasar saya selama hidup saya. Saya mau terus jadi saksinya Tuhan. Banyak kesaksian di dalam hidup saya. Di dalam jiwa saya diluputkan dari maut, tapi nanti bukan saatnya, kasihan nanti yang lain. Banyak yang nunggu, banyak yang nunggu belum belum masih banyak yang belum mendengar pesan-pesan Tuhan lewat hambanya Cik Ding. Nanti kapan ada kesempatan, Tuhan memberi kesempatan untuk saya, pada saya akan bersaksi lagi tentang sebelum-sebelum yang terjadi dalam hidup saya. Saya tuh hampir meninggal tuh di dalam hidup saya itu berarti 3 kali. Nanti kapan kesempatan yang akan datang, kalau ada waktu yang diizinkan untuk saya mau bersaksi tentang itu. Terima kasih, Tuhan memberkati lewat hambanya Cik Ling, juga co-host semua yang baik-baik, yang sudah membantu saya, merekam untuk saya, anak-anak saya, mama saya. Terima kasih untuk saudara saya, semua pelayanan dari host-co-host ini. Tuhan pasti memberkati berlimpah-limpah, karena waktunya tuh bukan sebentar, bukan 1-2 jam mereka melayani Tuhan. Tuhan pasti membalas berlipat-lipat kali ganda, terutama di hambanya yaitu Cik Ling Ling. Juga saya percaya hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom ini, mereka semua juga selalu mendukung doa untuk kita semua, untuk saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih, Cik Ling. Ya, terima kasih kepada Ibu Elita Sari Darmawan atas kesaksiannya yang luar biasa. Tuhan baik. Kemarin sudah bisa datang di pesta Natal kita di Bima bersama dengan suaminya. Ya, puji Tuhan. Suaminya hadir bersama Ibu Elita Sari Darmawan. Terus maju terus, semakin melekat sama Tuhan, yakin dan percaya. Firman Tuhan ya dan amin, janji Tuhan ya dan amin pasti terjadi tergenapi dalam hidup Ibu Elita Sari Darmawan dan keluarganya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Elita Sari Darmawan dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, maju terus, bersyukur sama Tuhan. Saya persilakan lagi ada Ibu Syuling yang mau bersaksi. Saya Saya mau persilakan. saksi, Cik. Puji Tuhan, semua apa yang dijanjikan Tuhan melalui Ibu Ong Ling Ling itu benar-benar tergenapi ya, banyak yang tergenapi satu demi satu. Saya tuh selalu mengingatkan terutama ke diri sendiri ya, dan ke saudara-saudara yang saya yang ikut Zoom Grace Ministry ini untuk memperhatikan jangan kesenangan kalau dengar janji Tuhan. Ya memang bagus, senang kalau terima janji Tuhan, tapi perhatikan perintahnya dulu. Karena apa? Janji itu akan digenapi kalau perintahnya kita lakukan. Dan itu benar ya. Tanggal ini yang nyata sekali ya. Kalau amplop-amplop tuh sering saya terima, benar-benar terjadi. Saya terima amplop kecil, amplop besar, berkat Tuhan kecil besar tuh banyak sekali saya terima. Tapi yang nyata sekali pada tanggal 3 Desember itu Tuhan bilang melalui hambanya, nanti ada orang ngetok waktu kamu menyembah Tuhan, terus muji nyembah Tuhan. Nanti ada tamu datang, orang ngetok pintu, bawa amplop merah. Itu ingat betul saya, tanggal 3 Desember. Tanggal 11 atau 12 Desember, barusan ini berapa hari yang lalu, itu satu famili dari suami saya itu datang. Dia sehari sebelumnya tuh telepon mau datang ke rumah. Terus habis itu akhirnya benar-benar datang. Orang ini nggak pernah datang. Saya tuh selama hampir 40 tahun saya menikah dengan suami saya. Nggak pernah lihat jingji atau famili yang satu ini datang ke rumah saya tuh nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Dan
ini kok tiba-tiba tuh datang gitu loh. Saya percaya itu Tuhan yang gerakkan dia datang ya. Nah, dia permisi sama suami saya ke kamar mandi. Dia mau ke kamar mandi, ke toilet, dia pinjam toiletnya. Nah, waktu itu saya memang lagi bikin siomay gitu. Saya lagi masak-masak, bikin siomay, lagi bikin siomay. Tiba-tiba setelah selesai keluar dari kamar mandi, dia hampirin saya. Dia hampirin saya, kasih saya amplop merah. Lu, untuk apa kok? Buat kamu, dia bilang gitu. Dia kasih saya amplop merah itu. Saya sampai begitu dia pulang, saya tuh bilang sama suami saya, "Pak, ini loh dikasih sama familimu ini amplop merah. Ini Tuhan sudah bilang melalui Ciong Ling Ling. Seminggu yang lalu Tuhan sudah bilang bahwa akan ada satu orang datang itu bawa amplop merah. Ya, itu kenyataan tuh benar-benar terjadi, tergenapi itu. Dari semua amplop-amplop yang Tuhan bolak-balik sudah ngomong melalui Ibu Ong Ling itu benar-benar sudah saya terima semua. Dan benar-benar terjadi. Makanya saya itu ingatkan ke diri saya sendiri. Kadang saya dengar ulang ya, nubuatan-nubuatan itu saya dengar ulang. Terutama tuh saya cari perintahnya Tuhan tuh apa. Jadi saya catat kadang di buku saya catat perintahnya Tuhan itu apa, itu yang harus dilakukan. Saya juga ngomong ke saudara, ke ponaan atau terima janji Tuhan elengo. Akan tergenapi kalau kamu lakukan perintahnya Tuhan. Lakukan perintahnya, janjinya pasti digenapi. Itu janji Tuhan. Sekian kesaksian saya supaya kita semua juga dapat berkat ya, janji-janji Tuhan segera digenapi dalam kehidupan semua yang ikut Zoom Grace Ministry ini ya. Dalam nama Yesus kembali to Ciong Ling Ling. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kesaksiannya Cik Syuling yang luar biasa juga. Semua pesan Tuhan karena Roh Kudus yang berkata-kata, percaya pasti terjadi tergenapi dengan caranya yang ajaib, bukan saya, tetapi Roh Kudus. Dan ketika Cik Syuling dengar pesan Tuhan, dia tidak berdiam diri, tetapi dia melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan petunjuk Tuhan, maka pesan Tuhan terjadi tergenapi dalam hidupnya dengan cara Tuhan yang ajaib. Benar mendapat berkat amplop berkali-kali, ya, dengan cara Tuhan, ya. Tuhan, semakin melekat sama Tuhan, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Cik Syuling dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Juga Ibu Elita Sari Dermawan, ya, Tuhan menyertai dan memberkati dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ingat dulu Wong Kitlan yang selalu ada di Zoom kita, ya, yang berceloteh, tetapi dia banyak berdoa. Waktu itu dia berkata, aku doa Mami, aku doa untuk pekerjaan Tuhan di Zoom. Dan ketika dia doa, dia mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Dia selalu berkata, aku minta doa Mami aja. Karena selalu terjadi tergenapi. Ada orang, penglihatannya ada orang kirim beras, beneran satu becak datang kirim beras. Makanan dan lain-lain. Ada kirim amplop, dia bilang beneran ada dapat amplop. Ya, dari angpau. Dan yang luar biasa, dia ini kan tidak kerja. Dia hanya hidup dengan adiknya yang stres, yang tidak bekerja juga. Bayangin, JJ-nya udah nggak kerja, udah umur 60, adiknya juga nggak kerja karena ada sakit kejiwaan stres. Dan adiknya sekarang sudah nggak bisa bangun dari tempat tidur, terus di tempat tidur, kencing, beol di tempat tidur. Dia yang selalu menjagai. Kadang juga ngomel-ngomel. Ya, aku capek. Kenapa aku hidup kok begini? Ya, bersyukur saya bilang, bersyukur. Dan ketika dia berdoa bersyukur, dia setia di Zoom. Tuhan kirim orang yang baik hati, ya. Kasih dia makan rantangan. Tiap hari, saya pikir cuma 1 bulan. Saya bilang berdoa lo, Lan, nanti pas enggak terus, ternyata terus sampai hari ini sudah berapa tahun. Terus disuplai kiriman makanan rantangan. Dibayarin terus. Bahkan setiap tanggal 1 orang ini datang menemuin dia untuk memberikan berkat. Dia boleh pakai pembantu warnen, ya,
dibayari tiap bulan, karena sudah umur segitu dia juga nggak bisa kerjain semuanya. Dan dikasih pembantu warnen, dibayarin, dikasih beras, semua keperluan kebutuhannya, buah dan sebagainya dicukupin. Saudara, ketika engkau setia, Tuhan itu tidak pernah lalai. Dia selalu menjagai, memelihara hidupmu, melindungi engkau, mengcover engkau, memberkati engkau, bahkan meluputkan dari malapetaka dan mara bahaya. Dan ketika dia hujan gentengnya bocor, bingung gentengnya bocor, ya mau bikin betul waktu itu 2 juta, duitnya siapa? Wong dia nggak punya duit. Cuman bondone berdoa. Ada tangan-tangan yang memberikan pas 2 juta. Bocornya tertutup. Ya, dia walaupun dia nggak masuk di dalam Zoom ini karena HP-nya nggak bisa, ya. Tapi dia selalu connect, dia selalu telepon, dia selalu berdoa. Ya, mari Bapak Ibu setialah sama Tuhan. Ketika kita setia, dia lebih setia. Ketika dia mengasihi dia lebih mengasihi kita. Ketika kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, dia juga memperhatikan pekerjaan kita. Ya, Tuhan itu tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Contohnya, ketika saya mau mengadakan Natalan di Max One, bagi sembako, Tuhan sediakan sembakonya. Saya tidak keluar uang 1 rupiah pun. Sembako berdatangan, ya, 100 paket gratis. Masih ada lagi 63 pak beras 5 kilo. Masih ditambah lagi berapa pak lagi. Masih ada gula lagi ditambahkan lagi. Ya, 100 kilo saya dapat gratis, 50 kilo saya dapat gratis. Kenapa? Karena Tuhan melihat kesetiaanmu. Tuhan tahu hatimu. Dan dia tidak pernah memberikan yang susah kepada kita. Tetapi dia selalu memberikan yang terbaik buat kita. Apalagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga dengan acara yang di Bima. Tuhan sendiri yang beracara dengan cara Tuhan. Saya tahun ini tidak seperti tahun lalu. Saya cuma berdoa dan berdoa. Kalau tahun-tahun yang lalu saya harus pergi ke percetakan. Saya harus tungguin orangnya nyetak gambarnya sampai bagus. Sampai jadi satu buku. Tahun ini saya nggak perlu begitu. Tuhan kirim seorang bapak yang tua. Ya, dia berkata, kamu mau nggak tak buatin? Ya mau aja. Termasuk seperti yang ditayangkan di sini, ya, ditayangkan proposal di sini, dia yang buat semua. Dan dia buatnya juga bagus seperti kemarin yang ditayangkan di restoran, semua dari dia yang buat. Sampai agendanya dia yang buat. Saya nggak perlu lagi riwa-riwi untuk jagain, untuk ngecek gambarnya. Saya cuma lihat di WA. Saudara, ketika kita setia, kita melakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai. Kita berdoa saja melekat sama Tuhan. Dia menyediakan segala sesuatunya. Ada anak Tuhan di sini, Cik Liling biasa bantu saya tiap tahun. Cik Liling tahun ini tak bantu lagi tak. Bungkusin souvenir tak. Saya bilang, ya, perlu sih perlu bantuannya. Tapi lalu anak saya bilang, nanti bawa ke sana bolak-balik juga jauh. Ya udah kalau gitu kamu yang bantu. Dia siapkan semuanya. Selesai. Saudara, saya tinggal tahu jadi. Ketika kita memperhatikan pekerjaan Tuhan, Tuhan sendiri yang beracara. Dan semuanya berjalan dengan lancar. Ya, sampai penyanyinya juga, saya juga nggak pernah pikirkan ada penyanyi yang kocak. Saya nggak pernah pikirkan. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu kirim. Kok ketemu saya, suruh dia datang, dia mau. Ya, Tuhan ajaib. Seperti kemarin, undangan Tuhan, saya udah ingat itu Viani, saya ingat si Viani. Tapi Tuhan tahu dia bakal datang, nggak usah kau kasih undangan, dia datang, benar datang juga. Ya, undangannya sudah dari yang punya meja. Ya, Tuhan Yesus itu baik. Saudara, berjalanlah bersama Roh Kudus. Maka dia yang menyertai engkau. Dia membimbing engkau. Dia yang mengajar engkau. Dia yang memimpin engkau untuk engkau menjadi
seluruhnya benar di hadapan Tuhan. Karena hanya dengan kebenaran Tuhan, semuanya akan diberikan kepada Anda. Carilah dahulu kebenaran dan kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada engkau dengan caranya yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu, saya bersyukur sama Tuhan, acaranya semua selesai, lega rasanya. Kalau dari biasanya berhari-hari terus bingung ya, tapi setelah selesai, aduh rasanya udah plong, udah lega ya. Puji Tuhan. Pak Wilson juga hadir. Ya. Ya, saya undang kembali Ibu Gembala Febenini yang berdoa. Ya, silakan Ibu Gembala. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan sama Cik Lingling. Tanggal 15 saya sudah terima undangan. Tapi ternyata tiba-tiba kondisi kesehatan saya nggak bisa. Akhirnya batal. Saya sudah pesan travel. Tapi akhirnya saya batalkan travelnya. Hari Senin saya ke dokter. Dan hari ini saya ke laborat untuk cek kesehatan. Semoga saya sendiri masih bisa sehat, kuat. Karena Tuhan tahu hati saya masih rindu untuk melayani Tuhan. Walaupun di usia saya yang sudah masuk usia 70 tahun, Tuhan masih memberikan kekuatan dan kepercayaan untuk saya melayani. Saya juga berterima kasih kepada Cik Lingling. Sekitar kurang lebih 15 tahun saya bekerja sama. Dan saya banyak didukung oleh Cik Lingling. Sehingga sampai hari ini beliaunya masih tetap bersedia untuk membantu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, kalau nanti tanggal 25 hari Kamis, Cik Lingling juga bersedia. Walaupun saya kemarin tanggal 15 nggak datang, Cik Lingling tetap bersedia mau datang mendukung. Sehingga tanggal 25 beliau bisa melayani dalam ibadah Natal. Banyak terima kasih Cik Lingling. Kiranya doa saya tidak pernah saya lupakan. Kebaikan Tuhan lewat Cik Lingling, juga lewat saudara-saudaraku yang ada di Zoom ini. Saya percaya walaupun kita tidak saling mengenal, tapi kita berada di dalam Tuhan, kita adalah bersaudara. Marilah kita saling mendoakan. Walaupun kita tidak kenal dan tidak dekat, tetapi percaya Roh Kudus yang membuat kita dekat dengan kita semuanya. Sehingga kita dimampukan untuk bisa saling mengasihi, saling memperdulikan, saling melayani dengan cara apapun. Itu yang Tuhan inginkan. Bahwa Tuhan tidak diam, Tuhan akan membalas kepada kita semua. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan masuk dalam doa. Setelah kita mendengarkan beberapa kesaksian dari saudara-saudara, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik yang sudah menerima doa nubuatan maupun yang belum, biarlah kita tetap berdoa. Biarlah terjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Agar kita tetap setia. Jangan dengan alasan walaupun aku nggak setia, tapi Tuhan tetap setia. Memang Tuhan tidak pernah menarik apa yang Tuhan pernah katakan. Tetapi biarlah kita menteladani pribadi Kristus. Dia setia sampai mati di atas kayu salib. Marilah kita mau setia juga untuk membela pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Glory haleluya, rapakan nama karya lama sangkara makuria. Ya rapakan nama karya lama sorry ya lama sekia lama sangkara. Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Engkau tahu Tuhan, kami membawa hati, pikiran kami, hidup kami sepenuhnya dan seutuhnya. Kami persembahkan kepada Tuhan, kiranya menjadi persembahan yang kudus,
layak dan berkenan kepada Tuhan, untuk mendapatkan balasan sesuai dengan segala apa yang kami perbuat. Karena firman-Mu telah mengatakan, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Setiap manusia menabur kebaikan, dia akan menerima kebaikan. Kalau manusia itu menabur keburukan, juga akan menerima keburukan yang membuat manusia sendiri menderita. Oh Tuhan, Engkau sadarkan kami setiap kali dalam ibadah kami, dalam bentuk ibadah apapun, terutama pada ibadah Zoom Grace Ministry. Oh Tuhan, ada pemecahan roti, yaitu pembagian manah, yaitu firman Tuhan. Biarlah kami menghargai, kami terima berkat itu seutuhnya dalam kehidupan kami. Karena kami sadar hidup ini tanpa firman-Mu, hidup bagaikan yang tidak berguna, tidak ada apa-apanya. Karena firman-Mu telah mengatakan, Tuhan, haleluya, kalau kami di luar Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami sadar, kami bukan siapa-siapa di depan Engkau. Kami manusia yang dibuat dari tanah debu. Oh Tuhan, yang ada batasnya. Kami tidak mampu. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami rindu untuk terus bersekutu dengan Engkau. Lewat ibadah baik di gereja, baik ibadah onsite, ibadah online, ibadah Zoom. Tuhan tolong kami. Biarlah kami boleh datang dengan serius, dengan disertai komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Agar berkat-berkat Tuhan lewat doa nubuatan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu Cik Lingling boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya dari sekian banyak anak-anak Tuhan yang ikut di dalam ibadah PD Grace Ministry lewat Zoom ini. Mungkin ada sebagian yang menerima janji Tuhan. Doa nubuatan itu terjadi, mungkin mereka malu. Mungkin mereka tidak bisa untuk menyampaikan. Maka Tuhan juga yang tahu. Tuhan peduli karena kami percaya janji Tuhan tidak pernah gagal. Firman-Mu ya dan amin. Bagi setiap orang yang percaya dan pegang firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Cik Lingling semakin bertambah-tambah luar biasa kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan pribadi hamba-Mu. Tambah-tambahkan hikmat, akal budi, bijaksana, kerendahan hati, kekuatan ekstra. Oh Tuhan, dengan karunia-karunia ilahi terjadi dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan melengkapi dengan Tuhan, haleluya, kuasa otoritas surga yang berdaulat atas pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu Cik Lingling. Roh Kudus menjadi penghibur. Tatkala kalau hamba-Mu sedang dalam keadaan sedih, menanggung beban, Tuhan, Engkau menjadi penolong yang sejati bagi pribadinya. Kami percaya Engkau juga melawat keluarga, anak cucu mantunya. Engkau memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya. Engkau tahu hamba-Mu penuh dengan antusias untuk melayani kerajaan surga buat kami semua. Maka kami ingin Tuhan terus menabur doa dan berdoa supaya hamba-Mu dimampukan untuk melewati hari ke hari, untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan tuntun hamba-Mu senantiasa. Apa yang Tuhan sampaikan kepada hamba-Mu secara pribadi, itu yang hamba-Mu akan laksanakan. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau mau tolong pimpin hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lindungi hamba-Mu dari segala bahaya. Lindungi hamba-Mu dari segala bencana. Lindungi hamba-Mu dari serangan-serangan iblis, roh jahat, kuasa kegelapan. Oh Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat. Ajaib Tuhan. Engkau mampukan hamba-Mu untuk mendapatkan kemenangan. Bukan saja menjadi orang-orang yang menang saja, tapi bahkan lebih dari pemenang. Karena kami percaya setiap orang yang melakukan firman Tuhan tidak akan dibiarkan dan tidak akan dipermalukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati, Tuhan seluruh jemaat PD Grace Ministry pada Zoom malam hari ini yang hadir.
Kami percaya Tuhan juga memberkati mereka karena mereka mendukung dengan kesetiaannya. Tuhan juga berkati hamba-hamba Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Mungkin para gembala-gembala sibuk untuk mempersiapkan Natal. Oh Tuhan, Engkau mau tolong, masih ada waktu untuk bersama-sama kami untuk berbagi dalam ibadah sun. Baik Bapak Wilson Pangkai. Oh Tuhan, juga hamba-Mu Ibu Dorcas Ruci, Ibu Grace Lumampau, Ibu Deborah. Oh Tuhan, Ibu Rosliana. Kami bersyukur Tuhan, Bapak Dr. Habelndun. Oh Tuhan, Bapak Stephen Moses. Tuhan, yang juga kami berdoa untuk Bapak Sabto Wibowo. Kami bersyukur pemeliharaan Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang setia dalam keluarganya, dalam pelayanannya, dalam penggembalaannya. Semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tetap doakan untuk co-host yang setia sampai hari ini. Biar tidak ada merasa jenuh dan bosan untuk Tuhan ambil bagian yang terpenting. Oh Tuhan di dalam Tuhan haleluya sebagai co-host yang boleh tetap setia karena Tuhan tahu dalam kesetiaannya mereka akan mendapatkan dari hasil jerih payah yang mereka perjuangkan. Oh Tuhan baik melalui berkat-berkat ilahi surgawi, berkat jasmani, mempelihara dalam kehidupan keluarga mereka, suami istri, oh Tuhan anak-anak, orang tua, juga kami berdoa, oh Tuhan untuk masa depan, untuk perjodohan, oh Tuhan untuk ekonomi pekerjaannya, oh Tuhan karirnya, diberkati Tuhan semuanya. Baik untuk hamba-Mu David bersama Sylvia, hamba-Mu Julius bersama Stasia. Tuhan tolong pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Lindungi mereka terus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan saudara-saudara kami yang ada di luar pulau, ada di luar negeri. Tuhan, kalau ada di antara anak-anak Tuhan sedang, oh Tuhan menghadapi musibah pada saat-saat ini, Tuhan lindungi, Tuhan selamatkan, Tuhan jaga malaikat Tuhan menyelamatkan mereka semua dari segala bahaya dan bencana. Tuhan tolong baik mereka yang ada di Pulau Jawa, Tuhan senantiasa juga dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang usia lanjut, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus sudah pulihkan rumah tangga ibu. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, Elita Sari. Tuhan kami bersyukur Tuhan. Engkau senantiasa membawa kehidupan mereka suami istri. Oh haleluya, kebahagiaan, keharmonisan. Oh Tuhan, untuk kesetiaan dalam beribadah. Sehingga suami istri, anak-anak, cucu mantu, mereka boleh bersatu hati. Tuhan juga berkati ya Tuhan, haleluya, berkati Cik Syuling. Tuhan kami bersyukur doa-doa nubuatan boleh terjadi dalam kehidupannya. Kami juga percaya yang lain-lainnya juga pasti mengalami pertolongan Tuhan yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah semalam hari ini akan dilanjutkan. Tuhan berkati hamba-Mu ekstra kekuatan kesehatan untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Izinkan kami menadahkan tangan. Tuhan turun tangan untuk memberkati kami semua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang melimpahkan berkat sukacita, kebahagiaan, ketenangan, keamanan, keselamatan, dan masa depan yang penuh pengharapan diturunkan atas kita buat semua yang percaya dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Gembala Feben ini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Cik Lingling berdoanya ya sama, Tuhan juga melimpahkan kebaikan. Puji Tuhan.
Amin, puji Tuhan. Kalau boleh tahu, Bu Febe, yang tanggal 1 itu jam berapa? Yang tanggal 1 jam berapa? Itu sama jam 8. Oh, sama jam 8. Nanti Ya, saya tanya yang nyopir ya, Bu Gembala. iya. Oke, boleh. Ya, Tak tunggu ya, biar nggak mendadak. ya Ibu Terima Gembala. kasih. Yesus memberkati. Makasih, Tuhan berkati. Oke. Mari Bapak, Ibu, Saudara, mungkin ada di antara kalian yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada bisa disampaikan, ada? Yang dipercayakan penglihatan nubuatan, ada? Tidak ada? Kalau nggak ada, kita mulai lagi. Ada yang dipercayakan penglihatan nubuatan? Ya, kalau nggak ada, kita mulai semua memuji menyembah Tuhan ya. Siapa itu? Dari Kediri tadi, Ati. Ya, bisa disampaikan. Kalau memang ada pesan Tuhan dari Kediri. Ini Marta Ati Kediri. Kalau ada pesan Tuhan bisa disampaikan, ada? Mic-nya dibuka dulu. Ini Kak. Ya, silakan. Salam, saya Marta Ati dari Kediri dan di sebelah saya Pak Maman dari Kediri. Di sini kemarin malam itu Pak Maman ada penglihatan tentang saya. Puji Tuhan, saya dapat link ini dari Dokter Habel dan terima kasih atas waktunya diberi kesempatan untuk membagikan penglihatan kemarin dan mohon masukannya, diberi masukannya. Oke, silakan sama kesaksian apa Semarang. Ya, Kemarin. Semalam itu Pak Maman ada penglihatan tentang saya. Ya, saya sama Tuhan itu berjalan sambil bawa salib dibawa ke atas gitu, sedangkan Pak Maman dengan suami saya itu berada di bawah. Saya jadi sama pegang salib seperti itu. Memang beberapa hari saya itu digerakkan Tuhan untuk setiap hari itu suruh berdoa pukul 12 itu. Jadi saya berusaha taat dari apa yang Tuhan perintahkan dan ternyata dalam 2 hari itu pun Pak Mamat juga ada penglihatan seperti itu kepada saya. Dan maaf kalau kesaksiannya ini dari apa yang saya dari apa yang dilihat oleh Pak Maman bukan dari Zoom hari ini. Terima kasih. Waktu dan kesempatan saya kembalikan. Ya, terima kasih Ibu Marta Ati Kediri yang sudah menyampaikan pesan Tuhan yang disampaikan dari Pak Maman ya. Dan namanya maju terus berdoa melekat sama Tuhan supaya Tuhan percayakan kasih karunia-Nya semakin hari semakin lebih dan lebih lagi bisa menyampaikan pesan Tuhan untuk kita semua yang ada di Zoom. Ya, maju terus, pantang mundur, Tuhan menyertai dan memberkati kalian berdua dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari Amin. Bapak Ibu. Ya, amin, Tuhan berkati. Mari Amin. Bapak Ibu memuji menyembah Tuhan kembali. Jangan ada yang berdiam diri, tetapi terus memuji menyembah sehingga
nanti Roh Kudus yang berbicara kepada Anda semua, ya.